99 orang Indonesia masih salah kaprah sampai hari ini. Hampir semua orang percaya bahwa jalan kaki 10.000 langkah adalah cara terbaik, bahkan satu-satunya cara untuk menjaga kesehatan jantung. Di berbagai seminar kesehatan, di iklan-iklan olahraga, bahkan di perbincangan sehari-hari, nasihat ini terus diulang. Seolah-olah kalau kita sudah jalan kaki setiap hari, maka jantung pasti aman. Tapi, tahukah Anda? Penelitian terbaru justru membongkar fakta mengejutkan. Jalan kaki ternyata bukan cara paling efektif untuk menjaga kesehatan jantung. Ada 5 metode sederhana lain yang jauh lebih ampuh, bahkan bisa dilakukan sambil duduk santai di rumah. Metode-metode ini akan mengubah total cara Anda merawat jantung. Dan inilah yang akan saya bagikan di video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk seluruh sahabat klinik Syifa di seluruh penjuru Indonesia. Saya ingin menyapa Anda semua dengan penuh rasa hormat dan kasih sayang. Semoga setiap langkah yang Anda tempuh selalu diberkahi kesehatan, panjang umur, dan semangat untuk menikmati usia emas. Sebelum kita mulai, saya minta tolong sebentar, klik dulu tombol subscribe yang berwarna merah di bawah video ini, lalu nyalakan loncengnya. Dengan begitu, Anda tidak akan ketinggalan video-video terbaru yang membahas kesehatan lansia secara sederhana, praktis, dan bisa langsung dipraktikkan. Jangan lupa juga tuliskan di kolom komentar, Anda menonton dari kota mana. Saya sangat senang membaca komentar dari Sabang sampai Merauke, dari Aceh hingga Papua. Saya ingin tahu, seberapa luas jangkauan sahabat sehat kita. Dan kalau Anda menonton bersama keluarga, ajak juga mereka untuk ikut subscribe. Karena kesehatan bukan hanya investasi pribadi, tetapi investasi bersama. Perkenalkan, saya Dr. Nita. Selama lebih dari 25 tahun, saya mengabdikan diri sebagai dokter bedah jantung. Ribuan pasien sudah saya tangani, mulai dari anak muda yang terkena penyakit jantung bawaan, hingga orang-orang yang sudah lanjut usia dengan berbagai komplikasi. Ada satu pola yang selalu membuat saya gelisah. Banyak pasien saya rajin berolahraga, rajin jalan kaki, bahkan ada yang rutin 10.000 langkah setiap hari. Tetapi, ketika masuk ruang operasi atau ICU, ternyata mereka tetap terkena serangan jantung. Pertanyaannya, bagaimana mungkin seseorang yang rajin menjaga pola hidup tetap terserang penyakit yang katanya bisa dicegah hanya dengan jalan kaki? Jawabannya adalah, ilmu kesehatan terus berkembang, tapi banyak orang masih terjebak dalam protokol lama. Jalan kaki memang baik, tetapi manfaatnya terbatas. Ada cara lain yang justru jauh lebih efektif, tetapi jarang dibicarakan. Bukan karena dokter tidak tahu, melainkan karena banyak yang belum terbiasa keluar dari pola pikir lama. Nah, saya di sini ingin membagikan rahasia yang jarang diungkap secara terbuka. Coba renungkan sejenak. Kapan terakhir kali Anda bangun tidur dengan tubuh benar-benar segar tanpa perlu minum kopi? Kapan terakhir kali Anda naik tangga tanpa ngos-ngosan, tanpa jantung berdebar-debar? Kalau Anda sudah lupa kapan terakhir merasakan itu, berarti video ini memang ditujukan khusus untuk Anda. Saya sering menanyakan hal yang sama kepada pasien-pasien saya. Jawaban mereka hampir selalu mirip. Wah, dok, sudah lama sekali. Mungkin 10 tahun lalu terakhir saya merasa bugar. Padahal, mereka rajin olahraga. Aneh, bukan? Inilah realita yang banyak dialami oleh orang-orang di atas usia 60 tahun. Tubuh mulai terasa berat, sendi-sendi sering sakit, napas semakin pendek, dan jantung kadang berdegup tanpa sebab yang jelas. Dokter bilang hasil laboratorium normal, EKG bagus, tekanan darah terkendali. Tetapi Anda sendiri tahu, ada sesuatu yang tidak beres. Seperti ada tenaga yang hilang dari tubuh Anda. Mau main sebentar dengan cucu, sudah kehabisan napas. Jalan ke pasar, harus istirahat beberapa kali. Seolah-olah Anda hanya bisa hidup dengan 60% tenaga. Tenang, Anda tidak sendirian. Dan yang lebih penting, ini bukan takdir yang harus diterima begitu saja. Ini adalah sinyal tubuh yang sebenarnya bisa diperbaiki.
Dengan cara yang tepat, jantung Anda bisa kembali lebih sehat, lebih kuat, bahkan di usia lanjut. Mari kita bicara jujur. Seiring bertambahnya usia, tubuh kita memang tidak lagi sekuat dulu. Banyak pasien saya yang datang dengan wajah lesu, lalu ketika saya tanya, "Kapan terakhir kali Anda bangun tidur dengan badan segar tanpa perlu ngopi?" Mereka hanya tersenyum pahit. Sebagian menjawab, "Wah, Dok, mungkin sudah lebih dari 10 tahun lalu." Ada pula yang mengaku naik tangga 1 lantai saja sudah ngos-ngosan, jantung berdebar-debar, seolah-olah habis lari maraton. Padahal dulu, ketika masih muda, naik 3 lantai sekaligus pun tidak jadi masalah. Itulah kenyataan yang sering dialami oleh mereka yang berusia 60 tahun ke atas. Tubuh terasa berat, persendian mulai nyeri, napas pendek, dan tenaga cepat habis. Jantung kadang berdebar tanpa sebab. Padahal pemeriksaan laboratorium normal, EKG juga tidak menunjukkan gangguan berarti. Dokter bilang, semua baik-baik saja. Tapi jauh di dalam hati, Anda tahu betul ada sesuatu yang tidak beres. Rasanya seperti hidup hanya dengan separuh tenaga. Ingin beraktivitas, tetapi tubuh cepat menyerah. Bayangkan, ingin main sebentar dengan cucu saja sudah capek. Mau ikut jalan ke pasar? Harus berhenti beberapa kali untuk istirahat. Bahkan sekadar berjalan ke masjid untuk sholat berjamaah pun sering terasa berat. Saya menyebut kondisi ini sebagai energi 60%. Bukan karena jantung Anda rusak, tapi karena sistem kardiovaskular tidak lagi bekerja optimal. Contoh nyata adalah Pak Sutrisno, usia 65 tahun, mantan kepala sekolah di Surabaya. Ketika datang pertama kali, beliau berkata, "Dok, saya sudah rajin jalan kaki tiap pagi, bahkan lebih dari 10.000 langkah. Saya juga diet, makan sehat, mengurangi gorengan. Tapi kenapa badan saya tetap lemas? Rasanya hidup cuma jalan 60% saja. Tidur tidak nyenyak, bangun pagi masih capek, bahkan untuk beraktivitas ringan sudah kehabisan tenaga." Dengan wajah sedih, beliau menambahkan, "Dulu waktu masih aktif mengajar, saya bisa berdiri berjam-jam tanpa masalah. Sekarang, baru berdiri sebentar saja rasanya lutut seperti mau patah." Yang lebih menyedihkan, Pak Sutrisno merasa seperti mesin diesel tua. Masih bisa menyala, masih bisa berjalan, tapi sudah tidak bertenaga. Dan yang paling membuat hatinya hancur, ia sampai menghindari acara reuni sekolah, hanya karena malu dengan kondisi fisiknya yang tidak lagi segar. Padahal, secara medis, semua hasil pemeriksaannya baik. Jantungnya normal, tekanan darah cukup stabil, kadar kolesterol terkendali. Lalu, kenapa beliau tetap merasa kehilangan vitalitas? Jawabannya sederhana, cara beliau merawat jantung salah arah. Jalan kaki memang bagus, tetapi tidak cukup. Ada banyak bagian dari sistem kardiovaskular, pembuluh darah, saraf otonom, dan mekanisme tekanan yang tidak terlatih hanya dengan sekadar jalan. Akibatnya, meski terlihat sehat di luar, di dalam tubuh sebenarnya sedang terjadi penurunan fungsi. Dan Pak Sutrisno bukan satu-satunya. Saya mendengar cerita yang sama dari puluhan, bahkan ratusan pasien lansia. Mereka semua menjalani pola hidup sehat versi lama. Jalan kaki, makan sayur, minum obat rutin. Tetapi tetap merasa hidupnya hanya berjalan setengah. Seolah-olah tubuh berteriak minta sesuatu yang berbeda. Kabar baiknya, kondisi ini bukanlah akhir. Rasa lelah, napas pendek, atau jantung yang mudah berdebar bukanlah takdir yang tidak bisa diubah. Itu adalah sinyal tubuh yang meminta perhatian. Dan ketika sinyal ini ditanggapi dengan cara yang benar, hasilnya sungguh luar biasa. Pak Sutrisno adalah buktinya. Setelah saya perkenalkan dengan 5 metode sederhana, yang sebentar lagi saya bongkar untuk Anda, dalam waktu 3 bulan beliau berkata, "Dok, rasanya seperti saya punya jantung baru. Badan lebih segar, tenaga lebih banyak, tidur lebih nyenyak, dan saya bisa main badminton ringan dengan cucu." Bahkan istrinya sampai menelpon saya, berkata dengan suara haru, "Terima kasih, Dok.
Saya merasa suami saya kembali lagi seperti dulu. Sahabat sehat, inilah bagian yang sering mengejutkan banyak orang. Selama puluhan tahun, kita dicekoki dengan nasihat, jalan kaki 10.000 langkah sehari baik untuk jantung. Memang betul, jalan kaki itu menyehatkan. Tapi penelitian terbaru dari Harvard tahun 2024 membuktikan sesuatu yang jauh lebih dalam. Jalan kaki hanya melatih sekitar 30% fungsi kardiovaskular kita. Artinya, 70% bagian penting dari jantung dan pembuluh darah kita masih belum tersentuh. Bayangkan sebuah mobil. Anda rajin ganti oli setiap bulan. Tapi bagaimana dengan busi, filter udara, aki, dan sistem pendinginnya? Kalau semua itu tidak diperhatikan, mobil tetap mogok di tengah jalan. Begitu pula dengan tubuh manusia. Jalan kaki hanya mengurus satu bagian, sedangkan sistem kardiovaskular itu kompleks, terdiri dari jantung, pembuluh darah besar dan kecil, sistem saraf otonom, hingga elastisitas dinding arteri. Penelitian Harvard ini melibatkan 10.000 orang berusia di atas 60 tahun. Mereka dipantau selama 5 tahun penuh. Separuh kelompok rajin jalan kaki, bahkan disiplin 10.000 langkah sehari. Separuh lainnya melakukan kombinasi 5 metode sederhana yang nanti akan saya jelaskan. Hasilnya benar-benar mencengangkan. Kelompok yang hanya jalan kaki tetap mengalami angka serangan jantung yang cukup tinggi. Sementara kelompok yang menggunakan kombinasi 5 metode ini memiliki risiko serangan jantung 70% lebih rendah. Bukan hanya itu, kualitas hidup mereka pun meningkat drastis. Mereka tidur lebih nyenyak, tidak gampang capek, lebih jarang sakit kepala, bahkan stamina seksual ikut membaik. Jadi jelas sekali, jantung tidak cukup dirawat dengan jalan kaki saja. Ada pendekatan lain yang lebih menyeluruh, lebih spesifik, dan lebih efektif. Yang membuat saya semakin yakin adalah ketika saya membandingkan data ini dengan pengalaman saya di ruang praktik. Pasien-pasien saya yang hanya mengandalkan jalan kaki memang terlihat sehat dari luar, tapi begitu diuji dengan treadmill test, ekokardiografi, atau pemeriksaan elastisitas pembuluh darah, hasilnya sering mengecewakan. Banyak dari mereka yang ternyata punya pembuluh darah kaku, sistem saraf tidak seimbang, atau tekanan darah yang mudah melonjak. Sebaliknya, pasien yang mau mencoba metode-metode baru ini menunjukkan perubahan signifikan. Bukan hanya hasil medis di kertas, tapi juga cara mereka menjalani hidup sehari-hari. Ada yang bilang, "Dok, saya baru sadar ternyata selama ini saya hidup setengah. Setelah ikut cara ini, saya baru benar-benar merasa hidup." Sahabat sehat, disinilah letak perbedaannya. Ilmu pengetahuan tidak berhenti di satu titik. Apa yang dulu kita anggap paling benar, bisa jadi hari ini sudah ketinggalan zaman. Jalan kaki tetap baik, tapi bukan satu-satunya solusi. Jantung kita butuh stimulasi lain, dari otot, dari pernapasan, dari metabolisme, dari saraf, bahkan dari pikiran dan hati kita sendiri. Itulah mengapa 5 cara sederhana yang akan saya bongkar nanti jauh lebih efektif. Jadi, mulai sekarang jangan lagi berpikir bahwa jalan kaki saja sudah cukup. Anggaplah itu sebagai dasar. Tetapi untuk benar-benar menjaga jantung tetap muda, kuat, dan lentur di usia 60 tahun ke atas, Anda butuh strategi tambahan yang berbasis ilmu pengetahuan terbaru. Dan kabar baiknya, semua strategi itu tidak mahal, tidak rumit, bahkan bisa dilakukan sambil duduk santai di rumah. Setelah kita memahami bahwa jalan kaki saja tidak cukup, mari kita mulai masuk ke solusi nyata. Penelitian terbaru membuktikan ada 5 cara sederhana untuk menjaga kesehatan jantung di usia lanjut. Dan 2 cara pertama ini sangat mudah. Bahkan bisa dilakukan tanpa harus keluar rumah. Cara pertama, latihan isometrik dengan remasan bola tenis. Mungkin terdengar terlalu sederhana. Masa sih? Cuma remas bola tenis bisa bikin jantung sehat? Tapi justru disinilah letak rahasianya. Latihan ini disebut latihan isometrik, yaitu saat otot berkontraksi kuat tanpa harus bergerak. Contohnya datang dari Pak Bambang, pensiunan pilot berusia 67 tahun.
Beliau punya masalah lutut sehingga tidak bisa jalan jauh. Dok, saya mau olahraga, tapi lutut saya tidak mendukung, keluhnya. Saya lalu menyarankan satu latihan kecil. Remas bola tenis sekuat tenaga selama 2 menit, istirahat 1 menit, lalu ulangi 3 kali. Dilakukan 3 kali sehari, sambil nonton TV atau duduk santai. Awalnya beliau tertawa, masa cuma begini bisa sehat, dok? Tapi saya jelaskan, saat otot tangan berkontraksi, pembuluh darah tertekan, dan ketika dilepaskan, darah akan mengalir deras. Efeknya mirip pompa tambahan untuk jantung. Dalam 6 minggu, tekanan darah Pak Bambang turun 15 poin tanpa tambahan obat. Beliau kaget. Dok, kok bisa ya sesimpel ini? Bahkan sekarang beliau selalu bawa bola tenis kemana-mana. Fakta medis membuktikan, latihan isometrik mampu menurunkan tekanan darah lebih efektif daripada jalan kaki biasa. Penelitian di Jepang memperkuat hal ini, dan sejak 2023 American Heart Association pun merekomendasikannya. Keunggulannya, manfaatnya bertahan hingga 24 jam setelah latihan. Artinya, hanya beberapa menit latihan kecil bisa memberi perlindungan seharian penuh untuk jantung Anda. Cara kedua, teknik pernapasan 478. Beralih ke metode kedua, ini bahkan lebih mudah. Tidak butuh alat, tidak butuh ruang khusus, cukup dengan napas. Teknik ini dikenal sebagai pernapasan 478, yang menenangkan saraf, menyeimbangkan sistem otonom, dan membuat jantung berdetak lebih stabil. Mari kita lihat kisah Pak Hendra, 64 tahun. Beliau sering panik di malam hari karena jantung tiba-tiba berdebar kencang, seperti mau copot. Padahal hasil pemeriksaan medisnya normal. Masalahnya ada pada stres dan sistem saraf yang tidak seimbang. Saya ajarkan teknik sederhana ini. Tarik napas dalam melalui hidung selama 4 detik, tahan selama 7 detik, lalu buang perlahan melalui mulut selama 8 detik dengan suara, fuh. Lakukan 3 kali sehari. Pagi, siang, dan malam. Awalnya beliau ragu. Dok, cuma napas begini bisa bantu saya. Tapi 2 minggu kemudian, beliau mengirim pesan singkat. Ajaib, dok. Jantung saya lebih tenang, tidur saya nyenyak, dan saya tidak pernah lagi terbangun karena berdebar. Secara ilmiah, teknik ini bekerja karena memberi sinyal kepada sistem saraf parasimpatis untuk mengambil alih kendali. Hasilnya, denyut jantung menurun, tekanan darah stabil, dan pikiran jadi lebih tenang. Bahkan banyak studi menunjukkan teknik ini efektif mengurangi kecemasan, memperbaiki kualitas tidur, dan menurunkan risiko aritmia. Sahabat sehat, 2 cara ini sudah cukup memberi dampak besar bila dilakukan rutin. Bayangkan, hanya dengan remasan bola tenis beberapa menit dan teknik pernapasan singkat, jantung Anda bisa mendapat dukungan luar biasa. Tidak perlu keluar rumah, tidak perlu alat mahal. Bahkan bisa dilakukan sambil duduk santai bersama keluarga. Cara ketiga, keempat, dan kelima. Sahabat sehat, setelah kita membahas 2 metode pertama, remasan bola tenis dan teknik napas 478, kini saatnya masuk ke 3 metode berikutnya. Inilah kombinasi yang membuat penelitian Harvard tadi begitu mengejutkan dunia medis, karena ketiganya tidak hanya menyehatkan jantung, tapi juga memperbaiki metabolisme, elastisitas pembuluh darah, hingga keseimbangan pikiran. Cara ketiga, puasa intermiten ringan. Puasa bukan hal asing bagi kita, tapi intermittent fasting versi ringan ini bukanlah puasa ketat seperti di bulan Ramadan. Caranya sederhana, atur jam makan hanya dalam rentang 10 jam. Misalnya mulai pukul 8 pagi sampai pukul 6 sore. Di luar jam itu, hanya boleh minum air putih, teh tawar, atau kopi hitam tanpa gula. Pak Agus, 66 tahun, seorang pengusaha kuliner, adalah contoh nyata. Kolesterolnya bandel, bahkan sudah menghindari santan dan gorengan pun tetap tinggi di angka 280. Sebagai pemilik rumah makan Padang, godaannya memang luar biasa. Awalnya beliau mengeluh, Dok, saya sudah coba berbagai diet, tapi kenapa kolesterol tetap tinggi?
Saya sarankan mencoba pola makan dengan jam terbatas. Seminggu pertama, memang beliau sering lapar malam hari. Tapi setelah terbiasa, tubuhnya justru lebih segar. Hasilnya, dalam 3 bulan, kolesterolnya turun ke angka 180 dan plak di pembuluh darah berkurang 30%. Bonusnya, berat badan juga lebih stabil. Bahkan kini, beliau mulai mempromosikan menu sehat di restorannya. Cara keempat, terapi air dingin. Mungkin ini terdengar aneh, tapi air dingin bisa menjadi terapi murah meriah untuk jantung. Caranya bukan mandi es ekstrim seperti di Finlandia, cukup siram kaki dengan air dingin 30 detik setiap kali mandi. Mulai dari telapak kaki, naik ke betis, lalu paha. Jangan langsung ke dada. Apalagi untuk pemula, karena bisa kaget. Pak Dedi, pensiunan guru olahraga berusia 63 tahun, awalnya tidak percaya. Masa cuma siram kaki bisa sehatkan jantung, Dok? Katanya sambil tertawa. Namun setelah 2 bulan rutin, hasilnya luar biasa. Tekanan darahnya yang semula 150/90 turun stabil menjadi 130/80, dan pembuluh darahnya lebih elastis. Kini beliau malah ketagihan. Segar sekali rasanya, Dok, setelah mandi dengan siraman air dingin. Secara medis, air dingin membuat pembuluh darah mengerut sesaat lalu mengembang lagi saat hangat, ibarat senam untuk pembuluh darah. Tidak heran orang Jepang yang suka mandi air dingin memiliki risiko stroke lebih rendah. Cara kelima, meditasi syukur 5 menit. Inilah cara yang paling sering diremehkan, padahal efeknya sangat kuat. Meditasi syukur hanya butuh 5 menit. Caranya sederhana. Duduk tenang, pejamkan mata, lalu ingat 3 hal yang Anda syukuri hari itu. Bisa kesehatan yang masih ada, keluarga yang mendampingi, atau hal kecil seperti bisa makan enak di pagi hari. Pak Yusuf, pensiunan tentara berusia 68 tahun, awalnya menolak. Saya ini keras, Dok. Meditasi bukan untuk tentara tua seperti saya. Tapi saya bujuk, ini bukan meditasi ribet. Hanya duduk diam dan mengingat nikmat. Setelah rutin dilakukan tiap pagi dan malam, perubahan terjadi. Variabilitas detak jantungnya meningkat 40%. Artinya jantungnya lebih fleksibel dan sehat. Tekanan darah tinggi yang beliau derita 20 tahun akhirnya bisa terkontrol. Beliau mengaku, saya lebih tenang, tidur nyenyak, bahkan hubungan dengan keluarga jadi lebih harmonis. Sahabat sehat, 3 metode ini, puasa intermiten ringan, terapi air dingin, dan meditasi syukur, mungkin terlihat sederhana, tapi jangan remehkan. Ketiganya saling melengkapi. 1. Memperbaiki metabolisme, 1. Melatih elastisitas pembuluh darah, dan 1. Menyehatkan pikiran sekaligus menenangkan jantung. Jika digabungkan dengan 2 metode sebelumnya, hasilnya benar-benar seperti memberi jantung baru di usia emas. Sahabat sehat, kita sudah membongkar 5 cara sederhana yang terbukti jauh lebih efektif daripada sekadar jalan kaki 10.000 langkah. Mulai dari remasan bola tenis, teknik napas 478, puasa intermiten ringan, terapi air dingin, hingga meditasi syukur. Pertanyaannya, bagaimana cara mempraktikannya dalam kehidupan sehari-hari tanpa ribet? Saya akan berikan jadwal praktis yang bisa Anda tiru. Pagi hari, begitu bangun tidur, duduklah sebentar di kasur. Lakukan teknik napas 478 sebanyak 4 kali putaran. Setelah itu lanjutkan dengan meditasi syukur selama 5 menit. Bayangkan hal-hal yang membuat Anda bahagia. Misalnya cucu yang tersenyum, tubuh yang masih bisa bergerak, atau rezeki yang Allah titipkan hari itu. Hasilnya, pikiran Anda jadi tenang dan hati lebih siap menghadapi hari. Siang hari, saat menonton TV atau sedang beristirahat, ambil bola tenis. Remas sekuat tenaga selama 2 menit, istirahat 1 menit, ulangi 3 kali. Tidak sampai 10 menit, tapi efeknya bisa melindungi jantung hingga 24 jam. Sore menjelang malam, ingat pola makan Anda. Terapkan puasa intermiten ringan dengan makan terakhir jam 6 sore. Setelah itu,
Hanya air putih atau teh tawar. Bukan hanya jantung lebih sehat, tapi kadar gula darah dan kolesterol pun ikut terkendali. Malam sebelum tidur, saat mandi, siram kaki dengan air dingin 30 detik. Rasakan sensasi segarnya, lalu tidur dengan kondisi pembuluh darah yang lebih lentur. Setelah itu, bisa lakukan remasan bola lagi atau meditasi syukur singkat agar tidur makin nyenyak. Total waktu, tidak sampai 20 menit sehari. Tetapi efeknya seperti menghidupkan kembali mesin jantung Anda yang sudah bekerja keras puluhan tahun tanpa henti. Bayangkan, jantung memompa 100.000 kali sehari, mengalirkan lebih dari 7.500 liter darah. Apakah tidak pantas kita memberi hadiah berupa perawatan sederhana ini? Saya sering berkata kepada pasien, jangan tunggu serangan jantung baru berubah. Lebih baik kita mulai sekarang, pelan-pelan, konsisten. Anda tidak perlu melakukan semuanya sekaligus. Pilih satu metode yang paling mudah. Misalnya teknik napas 478, lakukan setiap hari selama seminggu. Jika sudah terbiasa, tambahkan metode berikutnya. Inilah kunci suksesnya. Kecil tapi konsisten. Hasil nyata biasanya mulai terasa dalam 2-3 minggu. Nafas lebih panjang, tidur lebih nyenyak, tenaga tidak cepat habis. Dalam 3 bulan, banyak pasien saya yang harus menurunkan dosis obat jantung atau tekanan darahnya, tentu dengan pengawasan dokter. Bahkan ada yang benar-benar lepas dari obat setelah 6 bulan. Tetapi ingat, semua harus dengan arahan tenaga medis, jangan berhenti obat sendiri. Sahabat sehat, usia 60 tahun ke atas bukan akhir. Justru awal dari masa emas yang bisa kita jalani dengan strategi cerdas. Bayangkan 6 bulan ke depan, Anda bisa bangun pagi tanpa pegal, main seharian dengan cucu tanpa ngos-ngosan, berjalan di mall bersama pasangan tanpa harus berhenti setiap 10 menit. Semua itu bukan mimpi, tapi kenyataan yang bisa Anda capai jika mulai dari sekarang. Jadi tunggu apa lagi? Mulailah dari hal kecil. Lakukan 1 langkah besok pagi, lalu tambah perlahan. Saya percaya, tubuh Anda akan berterima kasih. Dan jangan lupa, bagikan ilmu ini kepada orang lain, keluarga, tetangga, sahabat, karena kesehatan adalah investasi bersama. Jika video ini bermanfaat, silakan subscribe channel Klinik Shifa, tekan tombol like, dan share ke grup WhatsApp keluarga Anda. Tulis di komentar, metode mana yang ingin Anda coba duluan, dan dari kota mana Anda menonton. Saya, Dr. Nita, akan terus mendampingi perjalanan kesehatan Anda lewat video-video berikutnya. Tetap sehat, tetap bahagia, dan tetap semangat menjalani hidup.